Halo Sobat Lotus Pro Edu, kali ini kita akan mengenal tool crop, knife, virtual segment delete, dan eraser. Pertama kita akan menggunakan tool crop. Terkadang kita perlu untuk memotong sebuah foto atau gambar bitmap, juga sebuah gambar vektor yang sudah kita buat. Misalkan gambar burung ini. Kita bisa memotong gambar bitmap maupun gambar vektor yang sudah kita buat dengan menggunakan tool crop. Kita pilih area yang ingin kita pertahankan, lalu kita pilih crop. Kita pilih gambar burungnya, lalu kita pilih garis ini, kita tekan R pada keyboard. Tekan E. Ingat, sebelum memotong sebuah objek menggunakan crop tool, kalian harus memilih objeknya terlebih dahulu menggunakan pick tool. Jika kita tidak memilih terlebih dahulu objek yang kita maksud, maka crop tool akan mempertahankan hanya area yang kita pilih saja dan menghapus semua gambar yang lain. Selanjutnya adalah knife dan eraser. Kita bisa menggunakan tool knife untuk memotong suatu objek. Terdapat 3 pilihan mode bentuk garis potongnya, two-point line, freehand, dan bezier. Kali ini akan kita gunakan freehand untuk memotong objek berikut. Dengan menggunakan eraser, kita bisa menghapus sebagian dari bentuk objek. Tool selanjutnya adalah virtual segment delete. Virtual segment delete sangat berguna ketika kita bekerja dengan shape yang hanya berbasis outline. Virtual segment delete bisa mendeteksi dan menghapus garis-garis perpotongan dari objek-objek yang kita buat. Selanjutnya kita akan belajar teknik pewarnaan di CorelDRAW. Untuk itu, kita akan mulai dengan membuka Docker Properties dengan mengklik menu Window, lalu pilih menu Docker, pilih Properties. Pada bagian ini, kita bisa melihat beberapa jenis pewarnaan dalam CorelDRAW: Uniform Fill, Fountain Fill, Vector Pattern, Bitmap Pattern, dan beberapa tipe pewarnaan lainnya. Secara default, artinya belum ada perubahan pengaturan. Ketika kita menggambar sebuah objek, maka objek itu tidak memiliki warna fill. Untuk memberi warna pada objek tersebut, kita bisa klik objeknya, lalu klik kiri pada palet warna yang tersedia. Kemudian klik kanan untuk memberikan warna outline. Kita ubah ukuran outline-nya agar terlihat. Ya, di sini sudah terlihat, jadi kalian perhatikan. Klik kanan untuk memberikan warna pada outline, sedangkan klik kiri memberikan warna pada area dalam dari objek tersebut. Lalu klik pada bagian ini untuk menghilangkan pewarnaannya. Selanjutnya, kita akan memberikan warna dengan tipe pewarnaan lainnya, yaitu tipe pewarnaan fountain. Kita pilih objeknya, lalu klik bagian ini, pilih fountain, dan di sini kita bisa memilih pewarnaan preset atau contoh-contoh yang sudah disediakan sebelumnya oleh CorelDRAW. Pada bagian ini bisa kita lihat pengaturan warnanya. Kita akan pilih contoh pewarnaan yang lebih sederhana agar lebih mudah memahami.
Perhatikan, di sini kita hanya menggunakan dua buah warna yang bisa kita ganti pada bagian ini. Pilih node-nya, kemudian ubah warnanya pada bagian ini. Titik tengahnya juga bisa kita geser dengan menarik node yang ada di sebelah atas. Dan jika kita ingin menambahkan node, kita double klik pada bagian ini. Kita double klik pada bagian bawahnya, kemudian bisa kita ganti lagi warnanya. Selanjutnya, kita akan memberikan pewarnaan dengan vektor pattern. Kita pilih objeknya, lalu pilih vektor pattern, lalu pilih template-nya. Pengaturannya bisa kita lihat di sini. Di sini kita akan ubah ukuran pattern-nya agar sesuai dengan ukuran objek yang akan kita beri warna. Ada banyak sekali template yang tersedia. Kita bisa mengeksplor dan memilih pewarnaan-pewarnaan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika masih dirasa kurang pas, kita masih bisa mengatur ukuran maupun rotasi dari pattern yang kita gunakan tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba two color pattern. Kita akses dari menu ini. Kemudian, kita tentukan pattern yang akan kita gunakan. Lalu kita bisa mengatur warna dari pattern yang kita gunakan itu. Selanjutnya kita akan mengenal bitmap pattern. Kita pilih objeknya, lalu pilih bitmap pattern. Kita bisa menerapkan gambar bitmap sebagai pewarnaan dari objek kita. Jika ukuran dari bitmapnya masih belum sesuai, kita bisa mengubah ukurannya pada bagian ini. Demikian juga untuk rotasinya bisa kita atur pada bagian ini, sehingga bitmap pattern-nya menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan. Selanjutnya, kita akan menggunakan tekstur sebagai pewarnaan objek kita. Pilih bagian tekstur fill di sini. Kemudian kita bisa memilih sampel atau template yang tersedia pada bagian ini. Selanjutnya adalah pewarnaan PostScript. Kita pilih objeknya terlebih dahulu, kemudian pilih bagian PostScript Fill. Lalu kita bisa memilih sampel atau template pada bagian ini. Pengaturan pewarnaan PostScript bisa kita akses dengan mengklik icon ini. Kemudian kita bisa mengubah variabel-variabel yang tersedia. Maka gambar PostScript-nya akan berubah. Kita ulangi, kita klik icon bagian ini. Kita ubah variabelnya, bisa menggunakan drop down atau bisa kita ketik secara langsung pada kolom isiannya. Kita refresh untuk melihat hasilnya. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Demikian tadi ragam pewarnaan di CorelDRAW.
Selanjutnya, kita akan mengenal pewarnaan interaktif. Metode ini memungkinkan kita untuk memberikan pewarnaan pada objek secara interaktif. Kita klik bagian ini, lalu kita klik dan drag pada objek yang ingin kita beri warna. Kemudian perhatikan ada garis pewarnaan yang terbentuk. Pada garis itu, kita bisa langsung menarik warna yang kita inginkan langsung dari color palette. Jadi klik kiri pada color palette-nya, lalu tarik dan lepaskan pada garis pewarnaan yang telah terbentuk pada objek. Garis pewarnaan itu juga masih bisa kita sesuaikan, bisa kita klik dan drag untuk memperpanjangnya. Kita juga bisa mengatur transparansi dari masing-masing warna yang kita terapkan pada objek. Kita klik node-nya, kemudian kita ubah transparansinya. Ya, demikian tadi pewarnaan menggunakan interactive fill. Selanjutnya, kita akan mengenal Smart Fill. Tool Smart Fill memungkinkan kita untuk memberikan pewarnaan terhadap objek secara cerdas. Smart Fill bisa mendeteksi batasan-batasan dari objek yang kita gambar dan hanya mewarnai bagian-bagian tertentu yang terpisah dengan bagian-bagian yang lain. Area yang terpisah-pisah tersebut merupakan hasil dari perpotongan dari objek-objek yang kita gambar, bukan objek yang kita buat satu persatu. Misalnya kita menggambar dua buah rectangle yang saling berpotongan. Kemudian menggunakan Smart Fill kita memberikan pewarnaan pada bagian yang berpotongan tersebut. Maka Smart Fill akan mendeteksinya, kemudian membuat satu objek baru sebagai pewarnaan perpotongan objek tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan Interactive Mesh Fill. Pilih objeknya, kemudian klik Mesh Fill pada bagian ini, dan kita lihat akan terbentuk jaring-jaring pewarnaan pada objek yang kita pilih. Pada masing-masing bagian dari jaring-jaring warna tersebut, bisa kita terapkan warna-warna yang berbeda. Kita bisa klik dan tarik warna tertentu pada jaring-jaringnya. Klik warnanya, tarik, letakkan pada jaring warnanya. Selanjutnya, kita juga masih bisa menambahkan jumlah jaring-jaring warna yang kita gunakan. Jaring-jaring warna yang kita gunakan pada objek bisa kita ubah bentuknya dengan melakukan klik dan drag pada node yang kita inginkan. Jika kita perhatikan, cara ini akan memberikan efek motion pada pewarnaan yang kita terapkan pada objek. Warna yang kita terapkan seperti seolah-olah bergerak. Setiap node dari jaring-jaring warna yang kita terapkan pada objek bisa kita atur transparansinya.
Selanjutnya, kita akan mengenal eyedropper. Terkadang, kita perlu memberikan pewarnaan pada suatu objek sama dengan objek lain yang sudah kita buat sebelumnya, baik untuk mempertahankan mood design ataupun alasan presisi warna. Menggunakan eyedropper, kita bisa mengklik warna yang kita ingin gunakan atau dari sumbernya. Kita pilih warnanya, kemudian kita terapkan pada objek yang kita tuju. Ya, demikian tadi teknik-teknik pewarnaan yang ada di CorelDRAW. Selanjutnya, kita akan membahas efek-efek andalan yang ada di CorelDRAW. Kali ini akan kita mulai dengan Drop Shadow. Kita pilih Drop Shadow, klik objeknya, lalu pilih preset yang tersedia pada bagian kiri atas. Untuk menghilangkan efek bayangannya, kita pilih Clear Drop Shadow. Selain dengan memilih preset, kita juga bisa melakukan klik dan drag pada objek yang ingin kita beri bayangan. Menggeser controller pada bagian ini akan merubah intensitas atau kekuatan dari bayangan yang diterapkan. Selanjutnya, kita akan mengenal kontur. Klik pada bagian ini, lalu pilih kontur. Terdapat 3 buah jenis kontur. Pertama akan kita coba outside kontur. Klik. Kemudian akan kita ubah warnanya. Selanjutnya kita bisa mengubah lebar langkah atau stepnya. Lalu kita juga bisa mengubah jumlah langkah atau stepnya. Kita bisa mengatur bentuk dari sudut kontur yang kita buat, dan juga pengaturan langkah warna yang kita terapkan. Selanjutnya akan kita coba inside contour. Pilih inside contour, ubah warnanya, ubah stepnya, ubah lebar langkahnya, maka akan jadi seperti ini. Efek selanjutnya adalah blend. Pilih blend, klik dan drag dari satu objek ke objek yang lain. Klik dan drag, maka objek yang pertama akan diubah berangsur-angsur menuju ke objek yang kedua. Pengaturan lainnya dapat kita lakukan dengan mengubah variabel pada property bar. Efek selanjutnya adalah distort. Klik bagian ini, pilih distort, kemudian klik dan drag pada objek yang ingin kita terapkan. Kita ganti efek distortnya menjadi zipper. Kemudian kita klik dan kita drag. Kita ubah lagi menjadi twist. Kita klik lalu kita putar. Sekarang kita terapkan pada objek yang lain. Pada lingkaran ini kita beri efek twist. Kita klik, kemudian kita putar, akan jadi objek seperti itu.
Membuat objek seperti ini secara manual tentu cukup merepotkan, tapi menggunakan efek Distort Twist, kita bisa menghemat waktu kita lebih banyak. Efek selanjutnya adalah Envelope. Kita pilih objeknya, kali ini berupa teks, lalu kita pilih Envelope. Envelope memiliki beberapa perilaku perubahan node. Yang pertama, linear. Jika kita tarik dalam kondisi linear akan menjadi seperti ini. Jika bentuknya kurva, perilaku perubahannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengenal efek 3D yaitu Extrude. Kita pilih Extrude, pilih teksnya, lalu kita bisa mengklik dan drag ke arah yang kita inginkan. Pengaturan-pengaturan pencahayaan, pewarnaan dari extrude-nya bisa kita lakukan di property bar. Efek selanjutnya merupakan fitur baru di Corel 2019 yaitu Block Shadow. Caranya sama dengan yang lain, kita klik dan drag pada objek yang ingin kita terapkan, lalu akan terbentuk block shadow yang kita inginkan. Pengaturan-pengaturan lebih spesifik dapat kita lakukan melalui property bar. Kali ini kita akan membahas tentang transparansi. Klik menu transparansi di sini, lalu klik objek yang kita ingin buat transparan, klik dan drag, maka objek tersebut akan berubah menjadi transparan. Efek ini bisa juga kita terapkan pada foto. Pilih fotonya, lalu pada bagian ini pilih uniform. Selain transparansi yang bersifat seragam, kita juga bisa menerapkan transparansi fontaine. Dengan klik bagian ini, lalu kita bisa mengatur arah transparansinya. Selanjutnya ada transparansi yang berbentuk pola. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengatur arah dan cakupan transparansinya. Selain itu, kita juga bisa memilih pattern atau pola yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika digunakan dengan benar, permainan transparansi dan warna bisa kita gunakan untuk membuat gambar latar belakang seperti ini. Kita mulai dengan membuat sebuah persegi berwarna merah, kemudian kita tempatkan objek yang berwarna putih ini pada sudut kanan atas. Lalu berikan transparansi. Atur posisi objek berikutnya. Sesuaikan warnanya. Lalu berikan transparansi.
Kali ini kita akan membahas tentang menu efek di CorelDRAW. CorelDRAW memiliki cukup banyak efek. Kali ini kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah bevel effects. Untuk membuat objek seperti ini, kita membuat lingkaran menggunakan basic shape. Kemudian kita pilih lingkarannya, klik menu efek, lalu pilih bevel. Kita pilih soft edge. Kita pilih warna yang kita inginkan. Lalu kita apply. Selanjutnya adalah lens effect. Untuk menggunakan efek ini, kita perlu membuat dua buah objek. Misalnya di sini saya membuat sebuah teks dan sebuah lingkaran. Kita pilih lingkarannya, lalu klik menu effects, lalu pilih lens. Pada bagian Docker bisa kita lihat untuk saat ini belum diterapkan efek apapun. Bisa kita pilih dari drop-down menunya. Kita pilih magnify. Lalu lingkaran yang kita buat tadi menjadi seperti kaca pembesar. Kita pilih efek yang lain, misalkan fish eye. Ya, demikian tadi lens effects. Selanjutnya, kita akan membahas tentang power clip. Fitur power clip memungkinkan kita untuk memotong foto atau gambar bitmap menggunakan suatu kontainer tertentu. Bentuk foto yang akan kita potong nanti akan sesuai dengan kontainer yang kita gunakan. Misalkan kali ini kita akan menggunakan sebuah rectangle. Pertama, kita pilih gambar bitmapnya, lalu klik kanan, tarik, arahkan pada kontainer yang kita gunakan, lepas, lalu pilih power clip inside. Untuk mengeluarkan gambar bitmap dari kontainernya, klik kanan pada kontainer, lalu pilih extract content. Seandainya kita menggunakan kontainer dengan bentuk yang berbeda, maka gambar bitmap yang kita power clip juga akan mengikuti bentuk dari kontainer tersebut. Seandainya posisi gambar bitmapnya kurang pas, kita bisa menggeser-geser gambarnya dengan melakukan klik kanan pada kontainer lalu edit power clip. Lalu kita geser gambarnya sesuai dengan keperluan kita. Klik kanan, finish editing power clip. Selain menggunakan basic shape, kita juga bisa membuat sendiri kontainer yang hendak kita pergunakan. Misalnya saja kita bisa menggunakan tool pen, lalu menggambar objek mengikuti bentuk tubuh dari anak ini. Jika belum rapi, kita bisa menggunakan Shape Tool untuk merapikan bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita rasa cukup, kita bisa melakukan power clip dengan memilih gambar bitmapnya, lalu objek, power clip,
place inside frame. Kita hilangkan garis outline-nya dan jadilah gambar yang kita inginkan. Mudah bukan? Sebagai penutup pembahasan efek di CorelDRAW, kali ini saya ingin menunjukkan sebuah proses kreatif dalam membuat vektor di CorelDRAW. Pertama-tama, kita membuat sebuah shape dengan bentuk seperti ini, kemudian saya warnai dengan gradasi dari hitam ke putih, lalu shape ini akan saya ubah menjadi bitmap. Setelah mengubahnya menjadi bitmap, saya akan mengubah modenya menjadi black and white. Lalu saya pilih halftone bagian conversionnya. Kemudian tipenya saya pilih round. Saya klik OK. Lihat seperti ini. Kemudian saya akan trace. Kemudian coba saya keluarkan. Ini bagian bitmapnya yang kita convert tadi. Kemudian ini hasil trace-nya. Bagian ini saya ungroup. Lalu saya buang bagian putihnya. Saya buang bagian ini. Dengan cara tadi kita sudah bisa membuat bentuk vektor yang menarik. Hal ini menunjukkan bahwasanya proses kreatif di CorelDRAW masih sangat banyak sekali, jadi jangan pernah berhenti belajar dan teruslah mencoba. Kali ini kita akan membahas tentang teks. Di dalam CorelDRAW kita mengenal dua jenis teks. Yang pertama adalah artistic text atau one-line text. Yang kedua adalah paragraph text atau multi-line text. Tool yang kita gunakan untuk membuat teks adalah tool text ini. Kita klik. Jika pada area kerja kita klik satu kali, lalu kita langsung mengetikkan kata-katanya, kemudian kita pilih pick tool, maka yang akan kita buat adalah artistic text atau single line text. Jika kita menggunakan text tool, lalu pada area kerja kita melakukan klik, tahan, kemudian kita tarik atau kita drag, lalu lepas, ini akan menghasilkan kontainer paragraph text. Jika kalian perhatikan, ada perbedaan antara kontainer teks yang satu dengan yang satunya. Nah, kita lihat di sini ada garis-garis merah, itu menunjukkan ada sebagian teks yang tidak tampil. Kita bisa menampilkannya dengan menarik atau memperbesar ukuran kontainernya, atau untuk alasan lain kita bisa membuat kontainer teks yang lainnya, kemudian kita menyambungkan isi paragraf ini pada kontainer berikutnya. Dua kontainer ini sekarang saling berhubungan, bisa dilihat dengan garis putus-putus ini, menunjukkan bahwasannya teks dalam kontainer ini dilanjutkan pada kontainer berikutnya. Ini yang biasa kita lihat pada koran atau produk-produk cetak lainnya. Selain melakukan klik dan drag langsung pada area kerja, kita juga bisa membuat satu bentuk tertentu untuk kita gunakan sebagai kontainer. Misalkan, kita kali ini menggunakan lingkaran, kita buat lingkaran dengan basic shape, lalu kita pilih text tool, lalu kita klik pada lingkaran yang kita buat tadi, dan jadilah lingkaran kita tadi sebagai kontainer dari teks. Sehingga kita bisa membuat teks dengan bentuk seperti ini. Bisa kita atur perataannya. Lalu kita hilangkan garis tepinya. Saya letakkan di sini. Lalu kita lihat pada tampilan full screen. Kita ulangi sekali lagi. Kita bisa gunakan
Command Shape, pilih Text Tool, lalu klik di sini dan paste tulisannya, atur perataannya. Selanjutnya ada satu teknik yang disebut dengan fit text to the pad. Misalkan kita ingin meletakkan artistic tag ini mengikuti kontur dari objek yang kita buat ini. Kita bisa melakukannya dengan pilih teksnya, pilih menu teks, fit text to pad. Kita ulangi sekali lagi. Pilih teksnya, pilih menu teks, fit text to pad, arahkan pada objek yang kita ingin letakkan, kemudian perhatikan ada preview-nya, posisi teks yang kita inginkan. Setelah sesuai, lalu kita klik. Jika teksnya sudah kita buat sebelumnya, kita bisa menggunakan cara yang tadi. Jika belum, kita bisa langsung mengetikkan teks kita pada objek yang kita inginkan. Perhatikan di sini perubahan pointer mouse kita. Jika pointer kita berubah menjadi rectangle putus-putus, ini akan membuat lingkaran ini menjadi container text seperti yang kita bahas tadi. Jika kita ingin mengetik artistic tag mengikuti bentuk lingkaran ini, kita geser sedikit ke atas sampai pointer kita berubah menjadi kurva dan ada tulisan add-nya, lalu kita ketik langsung saja. Oke, balik ke tool. Kita bisa mengatur posisi teks pada lingkaran ini dengan mengklik not merah di sisi awal kalimatnya. Lalu kita bisa menarik ke bagian dalam atau keluar dari lingkaran. Begitu juga posisinya, apakah di samping, bagian bawah, ataupun atas. Jika kita membutuhkan ketepatan, kita bisa memasukkan nilai pada isian yang tersedia. Dan teks akan diatur secara presisi pada lingkaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hal kreatif seperti apa yang bisa kita lakukan dengan teks. Misalkan di sini kita membuat sebuah artistic text. Saya akan tulis mie ayam. Pertama, tentu saja kita bisa menerapkan font yang sesuai dengan kebutuhan desain kita. Lalu dengan Shape Tool, kita bisa mengatur jarak antar karakter dari teks yang kita buat. Apakah kita ingin membuatnya lebih rapat atau lebih renggang. Kemudian di sini akan saya coba miringkan teksnya. Saya convert menjadi kurva. Lalu dengan Shape Tool, saya akan coba tarik bagian ini dan bagian ini. Lalu bagian huruf A-nya juga. Maka teksnya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita coba alternatif yang lain. Misalkan kita buat kaki dari huruf A ini memanjang ke dua sisi. Kita bisa tambahkan note baru dengan double klik pada bagian pinggir dari body text-nya. Lalu kita tarik. Kita akan membuat seperti itu. Untuk membuat garis bantu, klik dan drag pada penggaris, lalu tempatkan pada posisi garis bantu yang kita inginkan.
Lalu rapihkan objek kita sesuai dengan garis bantu yang kita buat tadi. Kita buat garis bantu satu lagi. Jika sudah, bisa kita hapus garis bantunya. Untuk menggeser sebagian objek, kita bisa memilih semua node yang membentuk objek tersebut. Pastikan semua node terpilih, lalu kita klik node-nya, lalu bisa kita tarik ke arah yang kita butuhkan. Kita juga bisa menerapkan efek distorsi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Mengingat bekerja dengan teks seringkali melibatkan font style, CorelDRAW menyediakan sebuah aplikasi tersendiri untuk mengelola font yang terinstal dalam sebuah komputer. Kita bisa mengelola font-font yang ada di komputer kita menggunakan Corel Font Manager. Menggunakan program ini, kita bisa melihat font apa saja yang terinstal dalam komputer kita, juga font-font yang sudah ada di komputer kita namun belum terinstal. Seandainya kita memiliki font-font baru dalam sebuah folder, kita bisa menambahkan folder tersebut agar terdeteksi oleh Corel Font Manager. Kemudian, jika sudah terdeteksi dan kita aktifkan filter not installed di sini, kita bisa mencari font kita tersebut, kemudian menginstalnya. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang teks di CorelDRAW.